Saya Muhammad bin Abdul Ghani ingin menjelaskan apa yang saya rangkum daripada bagian yang ketiga, yakni kodifikasi Utsman bin Affan, pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan yang pertama, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan yakni kedua Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, yakni pada masa khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni riwayat versi mayoritas dan versi minoritas. Riwayat versi mayoritas itu merupakan yang paling terbesar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Yakni riwayat ini muncul yakni dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternal, yakni tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat yang berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatan itu berakhir dengan Anas bin Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas yang tidak mendapatkan pengakuan secara luas, yakni sekalipun dari segi mata rantai periwayatan itu menepati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas yakni riwayat seperti mayoritas itu diberitakan Ibnu Syihab al-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan kepadanya Hudzaifah al-Yaman, Ibn al-Yaman itu menghadap Utsman. Ia tengah memimpin yakni penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah itu merasa cemas dengan pertengkaran mereka, yakni penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab, yakni sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Yakni kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu yakni akan dikembalikan kepadamu." Hafsah mengirim suhuf-suhufnya kepada Utsman yang kemudian memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibn al-Ash'ad, yakni Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham, yakni, dan memerintahkan mereka untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Yakni Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy, yakni dalam timnya itu dalam tim, yakni jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Mereka mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil menyalin suhuf-suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikan kepada Hafsah mushaf-mushaf salinan yang ada, kemudian dikirim ke Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kondeks, dibakar habis. Al-Zuhri itu menambahkan, yakni Kharijah ibn Zaid itu mengatakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Zaid bin Sabit berkata, "Terlupakan oleh saya sebuah ayat dari surat Al-Ahzab ketika kami menyalin Al-Quran, dan saya sering mendengar Rasulullah membacakannya." Kami lalu mencarinya dan menemukan pada Khuzaimah ibn Sabit al-Ansari, yakni surat ke-33 ayat 23. Kemudian kami memasukkannya ke dalam tempat yang tepat, yakni di dalam surat itu, sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi mayoritas, yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman itu dilakukan oleh satu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu merupakan ketua komisi pengumpulan, yakni Zaid bin Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, setelah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas perintah khalifah pertama, yakni Abu Bakar. Riwayat tersebut itu menyebutkan bahwasanya suhuf yang dikumpulkan pertama kali oleh Zaid di masa Abu Bakar yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam kepemilikan Hafsah, ini dijadikan basis kodifikasi Utsman, yakni Zaid yang
pada masa Khalifah ketiga itu menduduki jabatan penting, merupakan pendukung setia Utsman. Bahkan setelah terbunuhnya Khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia kepada Ali. Zaid meninggal dunia pada tahun 45 Hijriah. Penyebaran mushaf Utsmani itu telah dikemukakan bahwasanya setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya itu dan ke kota-kota mana saja ia dikirim itu sangat beragam, yakni menurut pandangan yang diterima secara luas, yakni satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Al-Itqan yakni menyebutkan 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke kota kejajaran 4 kota yang tadi. Sementara Al-Zarqani yakni mengemukakan bahwasanya mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar, yakni 5 di antaranya dikirim ke 5 kota yang baru yang tadi disebutkan, dan sisanya itu disimpan oleh Utsman. Yakni mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai yakni Al-Imam, mushaf induk, yakni sedangkan Ibnu Abi Dawud itu menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sijistani, yakni bahkan mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Dari berbagai sudut pandang yang diutarakan tadi itu menimbulkan permasalahan tentang riwayat mana yang paling dapat dipegang sehubungan dengan mushaf-mushaf Utsman. Seperti terlihat dalam latar belakang kodifikasi Utsmani, yakni pengumpulan pada masa itu terkait erat dengan perbedaan bacaan di kalangan pasukan muslimin yang direkrut dari Syria dan Irak. Yakni jadi periwayatan yang pertama itu yang menyebutkan eksistensi 4 salinan mushaf, 3 diantaranya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Itu merupakan yang paling sesuai dengan latar belakang kodifikasi tersebut. Kota-kota Kufah, Basrah, dan Damaskus ketika ia merupakan kota-kota terpenting di provinsi Irak atau di Syria, di kota-kota inilah garnisun kekhalifahan direkrut dan ditempatkan. Selain itu, dalam riwayat pengumpulan Utsman yang ditonjolkan sebagai pusat perhatian khalifah ketika itu yakni adalah bagaimana mengakhiri pertikaian di dalam pasukan muslim tentang bacaan Al-Quran. Dengan demikian, tujuan lanjutan untuk menyatukan seluruh wilayah kekhalifahan pada satu teks standar Al-Quran bukan merupakan kebutuhan utama, sekalipun Utsman mungkin saja telah memikirkannya. Penyebutan kota Makkah dalam riwayat lainnya itu barangkali terkait secara langsung dengan makna kota ini sebagai tanah kelahiran Nabi, yakni dan tanah suci pertama Islam di mana Ka'bah berada. Sementara penyebutan 7 kota dalam riwayat terakhir itu terkait dengan kesakralan angka 7, yakni Al-Quran telah diwahyukan dalam 7 huruf yang belakangan juga ditafsirkan sebagai 7 bacaan dalam qiraat sab'ah. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat yang versi mayoritas yang sebelumnya saya sebutkan itu dimusnahkan atas perintah khalifah. Menurut Shwell itu seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran Utsmani itu hanya menyebutkan kejadiannya di kota-kota yang tadi saya sebutkan, yakni bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Para penguasa kota-kota tersebut tentunya memiliki kekuasaan yang menjalankan amanat khalifah sejauh menyangkut pemilikan umum. Tetapi tidak demikian halnya dengan mushaf atau fragmen yang menjadi milik pribadi. Ketika membahas mushaf Ibnu Mas'ud dan Abu Musa dalam bab yang kelima, yakni telah dikemukakan bahwasanya kedua sahabat Nabi ini termasuk orang yang menolak menyerahkan mushafnya untuk dimusnahkan. Artinya pemusnahan materi-materi Al-Quran dan Utsmani dengan tujuan utama yakni menyebarluaskan edisi kanonik resmi tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Ketika
yaitu Al-Quran terutama yakni sekali dipelihara dalam bentuk hafalan menurut bacaan tertentu adalah pelik, yakni membayangkan bagaimana hafalan yang telah mapan di kepala seorang kemudian mesti disesuaikan dengan mushaf resmi yang dikeluarkan oleh Utsman. Dalam kondisi semacam ini maka ditambah keengganan beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari untuk mengikutinya, maka Kondeks Utsmani tentunya tidak segera memasyarakatkan dalam waktu singkat, sehingga suatu generasi baru menghafal Al-Quran dalam tradisi teks Utsmani muncul. Setelah itu kondeks-kondeks para Utsmani secara bertahap menghilang dengan sendirinya tanpa perlu dimusnahkan. Kemudian varian-varian mushaf Utsmani itu sebagaimana telah diungkapkan, yakni mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam itu memiliki jumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim itu berupaya menjelaskan riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegasikan eksistensinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat varian qiraah bersumber, yakni telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Teks tertulisnya itu tidak hanya diriwayatkan secara autografis, tetapi juga didukung dengan riwayat lisan. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita, yakni melalui karya Abu Ubaid Fadail Al-Quran, yakni dan karya Abu Amr Al-Dani, yakni Al-Mughni fi Ma'rifat Marsumi Al-Mashahif Al-Amsar. Dalam varian yang diungkapkan dalam kedua karya ini pada prinsipnya saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap kandungannya. Briggs Tracer telah menghimpun varian-varian yang ada dalam kedua karya tersebut ketika membahas tentang varian mushaf Utsmani. Karakteristik mushaf Utsmani itu terdapat jumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa sunan surat dalam mushaf Utsmani itu bersifat ijtihadi. Imam Suyuti mengutip pendapat bahwasanya Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya, yakni sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwasanya Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi, yakni adalah pernyataan Al-Ya'qubi, yakni Utsman memodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Berbagai gagasan tersebut itu menunjuk kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke surat-surat yang lebih pendek. Prinsip-prinsip semacam ini yakni pada umumnya diikuti sebagian sahabat Nabi yang aransemen surat mushaf mereka antara lain tadi yakni Ibnu Mas'ud dan Ubay. Pengecualian untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis, yakni hanya di dua tempat dalam mushaf Utsmani. Yakni prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasinya. Pertama, yakni adalah surat pendek Al-Fatihah, yakni surat yang pertama yang ditempatkan paling awal, yakni di depan surat yang paling panjang. Tetapi penamaannya yaitu paling populer yakni Al-Fatihah, yakni pembukaan, bisa memberi indikasi tentang penempatannya pada urutan pertama. Kedua adalah penempatan surat terpendek, yakni surat ke-108, bukan pada penghujung mushaf, yakni penjelasan tentang penempatan surat tersebut, yakni yang dikemukakan sejauh ini tidak begitu memuaskan dibandingkan dengan penempatan surat Al-Quran, yakni surat yang pertama, yakni Al-Fatihah. Jumlah surat di dalam mushaf Utsmani itu semuanya ada 114 surat, yakni berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf yakni Ubay itu ada 116 surat dan Ibnu Mas'ud 111
atau 112 surat. Surat-surat ini dalam sejarah awal Islam itu dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak jarang terdapat 2 nama atau lebih untuk satu surat. Dan dalam literatur Islam yang awal terdapat rujukan-rujukan kepada nama-nama lainnya yang digunakan untuk suatu waktu, tetapi belakangan dibuang atau tidak digunakan lagi. Contohnya surat pertama yang dirujuk dengan nama Al-Fatihah dan juga dengan nama Fatihatul Kitab, atau surat Pembuka, atau Ummul Kitab, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yakni tentang autentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam komunikasi tersebut. Tetapi jumlah riwayat yang sampai ke tangan kita itu juga memberitahukan eksistensi jumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Qur'anik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian daripada Al-Quran, sekalipun sama sumbernya dari Tuhan. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh. Pertama, wahyu yang dihapus, baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf, yakni nasikh al-hukum wa tilawah. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf. Kemudian yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Kemudian dari ketiga kategori ini itu hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan langsung dengan masalah autentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita. Kemudian yakni Mushaf Utsmani. Karena keduanya sama-sama menyiratkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis ke dalam mushaf tersebut, sekalipun demikian wahyu-wahyu yang dinyatakan terhapus ini sebagiannya masih sempat direkam dalam sejumlah hadis serta riwayat-riwayat lainnya. Kategori pertama akan dibahas ini adalah bagian wahyu yang teksnya masih sempat direkam di dalam sejumlah propetologia, tetapi baik bacaan umum hukumnya dinyatakan terhapus, yakni skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani di dalam dunia Islam itu sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakkan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumbuh kepada prasangka dogmatis atau etis. Jadi sekelompok Mu'tazilah yang saleh itu mengungkapkan keraguan mereka terhadap bagian-bagian Al-Quran yang berisi hujatan kepada musuh-musuh Nabi sebagai non-ilahiyah, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci tersebut. Bagi mereka tidak mungkin suatu pekabaran mulia berasal dari luh yang terpelihara itu membuat hal-hal semacam itu. Demikian pula sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij, yakni yang menolak eksistensi surat Yusuf yakni sebagai bagian dari Al-Quran, karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran. Berbeda dengan kecenderungan yang tadi yang mempermasalahkan penambahan di dalam Mushaf Utsmani, kalangan tertentu dalam sekte Syiah itu menuduh bahwasanya Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, baik dalam bentuk surat, ayat, dan bahkan kata-kata tertentu. Istilah yang biasanya digunakan untuk mengemukakan berbagai tuduhan ini adalah tabdil atau tahrif. Jika
jika di kalangan sekte-sekte Islam lainnya berpandangan bahwasanya bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan otentisitasnya itu masuk ke dalam mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpul Al-Quran, maka kalangan tertentu yakni Syiah melihatnya sebagai hal yang tendensius dan mencerminkan niat jahat kolektornya. Menurut mereka, kesucian yang dimiliki Ali beserta anak keturunannya itu tidak lagi ditemukan di dalam Al-Quran lantaran Abu Bakar dan Utsman telah menghilangkan, yakni mengubah atau bahkan memerasnya keluar. Seluruh bagian wahyu yang dinyatakan kelompok Sunni sebagai mansukhat, yakni yang hilang dalam kategori pertama, nasih mansuh, yakni ditegaskan berisi pembicaraan tentang Ali. Bahkan terdapat gagasan yang berkembang di kalangan Syiah bahwasanya seperempat dari bagian Al-Quran dalam kenyataannya membahas tentang keluarga Ali. 70 ayat diantaranya itu khusus tentang Ali sendiri, dan 37 seperempat bagian lagi tentang musuhnya. Kemudian seperempat bagian lagi tentang aturan hukum, serta sisanya yang seperempat bagian itu tentang adat kebiasaan dan tamsilah. Menurut Abu Hasan Ali ibn Ibrahim al-Kummi, yakni otoritas Syiah abad ke-4 Hijriah, terdapat sekitar 500 tempat di dalam Al-Quran yang telah diubah, yakni 39 di samping itu wahyu-wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu lebih banyak dari yang terekam dalam teks Utsmani. Jadi misalnya surat ke-24 mestinya berisi lebih dari 100 ayat, dan surat ke-15 bahkan memiliki sekitar 190 ayat, yakni demikian pula surat ke-98, yakni menurut jumlah riwayat beredar di kalangan Sunni pada awalnya memiliki kandungan yang lebih ekstensif dari yang ada sekarang. Dikatakan ini memuat daftar nama 70 orang Quraisy, yakni bersama nama bapak-bapak mereka yang dalam teks Utsmani dengan sengaja dihilangkan. Tetapi pandangan-pandangan semacam ini sebagaimana juga eksis di kalangan Sunni dalam bentuk doktrin nasih mansuh yang agak berbeda, secara sederhana bisa dikesampingkan. Al-Quran hanya menyebut beberapa nama orang yang semasa dengan Nabi dalam berbagai kesempatan berbeda. Kitab suci ini tidak mungkin menyebut 70 nama sekaligus, apalagi ditambah dengan nama bapak-bapak mereka. Suatu riwayat senada beredar di kalangan Syiah yang bersumber dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya surat ke-9 ayat 64 pada mulanya itu memuat 70 nama orang munafikun berikut nama bapak-bapak mereka. Tetapi sisipan semacam ini jika memang ada, terlihat tidak cocok dengan konteks ayat tersebut. Barangkali riwayat semacam ini lahir dari keyakinan umum kaum Syiah yang menuduh bahkan menyumpah seluruh musuh Ali termasuk 3 khalifah pertama sebagai orang munafik lantaran menghalangi Ali menuju tampuk khalifahan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.